Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @alisayusuf96. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Janur Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekarang saya lagi magang di suatu LSM. Supervisor saya bernama Pak Wi. Kebetulan dia pernah mengalami suatu kejadian yang melibatkan daun kelapa berwarna hitam. Ketika saya bertanya apa itu janur ireng, beliau meminta agar tidak meniru kesalahan temannya di masa lalu. Bukan janurnya yang nakal, tapi manusia tersebut mencari gara-gara. Apa janur ireng berbahaya? Saya membaca cerita milik Simple Man. Katanya ini bisa dipakai buat santet. Iya, janur ireng merupakan media santet yang mengerikan. Dek, saya harap setelah mendengar cerita ini, kamu tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti teman saya. Begitu nasihat Pak Wi. Mata beliau menerawang ke tragedi gelap di masa mudanya. Sekitar tahun 80-an, arus imigrasi dalam Nusantara masih cukup pesat. Semua orang menjadi saling mengenal satu sama lain walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Tidak jarang terjadi asimilasi budaya melalui pernikahan. Di Jawa, saat ada pesta pernikahan, tamu-tamu akan disambut oleh pagar yang terbuat dari daun kelapa. Pagar ini dianyam, lalu didirikan di sisi kiri dan kanan setiap jalan sebagai petunjuk arah lokasi pernikahan. Namun pagar ini adalah janur. Kebanyakan janur berwarna kuning. Tahun 80-an perpindahan penduduk antar pulau sering terjadi. Sebutannya transmigrasi. Tokoh utama kita Wi adalah anak di bawah usia 13 tahun. Dia belum akil balik. Bokapnya Wi adalah salah satu pengrajin di bisnis wedding organizer. Si bokap dan kawan-kawannya bertugas merias tempat pernikahan. Yang spesial dari bos mereka adalah beliau punya perkebunan. Bos bokapnya Wi adalah seseorang dengan pandangan ekonomis. Dia menanam banyak tumbuhan di kebun yang nanti saat tumbuh akan menjadi aksesoris-aksesoris buat upacara nikah adat Jawa. Ketika pengusaha lain membeli tanah untuk bikin gedung, bos beli tanah buat bahan dasar bisnis. Keluarga W tinggal di Jawa Timur. Meskipun pengaruh agama-agama Asia Timur sudah merambat ke pemerintahan, masih banyak warga yang memilih untuk mempertahankan kejawen. Bokap dan nyokap gue sudah melepas kejawen, namun pengetahuan tentang aliran ini masih melekat di kepala mereka. Suatu hari di musim yang cukup populer bagi orang-orang di kota buat bikin kondangan, bos mendapat request dari tamu yang eksentrik. Tamu ini adalah WNA yang menikahi gadis pribumi. Dia ingin upacara nikah diadakan pakai adat Jawa Timur dengan syarat janur harus berwarna hitam. Si bos kaget. Semua orang di tanah Jawa seusianya tahu janur hitam bukan benda yang baik. Dikabarkan benda ini membawa malapetaka. WNA dan gadis pribumi terus berunding hingga akhirnya si bos membatalkan request upacara pernikahan si WNA. K, temannya W, yang bokapnya adalah si bos, kesal. Padahal WNA ini menawarkan uang yang cukup besar yang cukup untuk membelikan K 3 motor baru. Baginya, kepercayaan lama adalah sesat. Seharusnya bos tidak mengindahkan tabu supaya lebih cepat kaya. Wi pernah mendengar dari bokapnya kalau janur berwarna hitam tidak baik digunakan dalam segi apapun, sebab dipercaya mampu menghilangkan nyawa siapapun yang kena sabut benda ini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Di era kolonial banyak dukun menggunakan janur ireng supaya orang-orang Belanda celaka. Sayangnya kebanyakan dukun malah termakan oleh janur ireng sendiri. Sebab menggunakan benda ini untuk santet membutuhkan langkah-langkah ribet serta penuh kesabaran.
Ada juga dukun yang berhasil menyerang orang Belanda pakai janur ireng. Hasilnya, orang Belanda tersebut mengalami penyakit aneh yang tidak terdeteksi medis. Lama-lama meninggal dunia. Setelah era kolonial selesai, praktek ini jarang diajarkan sebab memakan banyak nyawa. Ya sudahlah, uang bisa dicari. Lagian lu kan cowok, kerjalah buat dapetin motor. N, teman W dan K yang berusia lebih tua daripada mereka berbicara. Tapi uang segitu bisa buat bokap beliin gua motor. Mau motor, mau mobil, selama gak punya SIM, ya mimpi aja lo. N merupakan anak pemilik warteg tempat biasa K dan W nongkrong. Usianya lebih tua 5 tahun. Bule itu katanya dari Perancis kan. Gue denger-denger dia suka ngoleksi benda-benda aneh. Tiba-tiba N mulai bergosip. Benda aneh kayak gimana? Jadi gini, si bule yang kemarin mau pakai jasa wending bokap lo, dia pernah dilihat oleh orang membawa pulang topeng leak. Ada juga yang melihat dia pulang membawa bulu-bulu binatang. Pas ditanya, katanya dari orang Bunian. Baru-baru ini dia pulang bawa banyak keris. Gila, di saat orang Indonesia mau maju dengan melupakan hal-hal mistis, bule malah mau ikut-ikutan belajar mistis. Candaka, sepertinya dia sudah tidak seramah tadi. Bener banget, bisa jadi dia minta bapak kalian pakai janur ireng buat koleksi. Alah, paling itu bule mau pakai barang-barang sesat buat ngawinin para kembang desa. Celetuk seseorang dari luar yang baru masuk ke dalam warteg. Orang ini adalah B, teman yang Pak W ceritakan ke saya dulu pernah mencari gara-gara menggunakan janur ireng. B berusia setahun lebih muda daripada N. Bokapnya seorang sopir mobil milik PNS di daerah mereka. Mukanya terlihat tidak senang. Bule Perancis itu, kalian tahu tidak kalau dia akan menikahi pribumi kembang desa di kampung D? Tahu? Jawab mereka kompak. Tapi kemarin-kemarin gue lihat dia ngerangkul kembang desa dari kampung A. Kalau bukan, dia kembang desa dari kampung C. Sedangkan calon istrinya cuma digandeng saja. Jelas B jijik. Di antara mereka B adalah anak yang paling tidak suka pada orang barat. Menurut B, semua orang barat itu sama. Mereka mau menguasai tanah air dan menanamkan sistem kerja paksa apabila orang Indonesia lengah. Maklum, kakek nenek buyut B mati memberontak pemerintahan Hindia Belanda. Mau gimana lagi? Si bule kan kaya raya. Siapa sih perawan yang gak mau nikah sama dia? Ini gak bisa dibiarkan. Kita harus membersihkan si bule jahanam itu dari daerah ini. Pikir dulu B, bule di daerah kita banyak. Masa semuanya mau diusir? Kata N. Tapi kita harus menyelamatkan si kembang desa yang mau dia nikahi. Gadis itu pasti dimantrai. Kalau dia memang dimantrai, bokap gue bisa lihat. W berusaha meredam asumsi emosional B. Kalian masa gak ada yang mau menyelamatkan negeri ini sih? Tanya B kesal. B, sebenci-bencinya lu sama orang barat, kalau kembang desa itu memang mau sama dia, ya biarin aja. Gue paham, lu naksir sama itu kembang desa. Masalahnya, keluarga itu cewek. Udah setuju dia kawin sama si bule. Kesal melihat teman-temannya agak masa bodoh, B meninggalkan warteg. WNA Prancis yang tadi dibicarakan tidak berhasil menemukan wedding planner yang bersedia memakai janur ireng. Mau tidak mau dia menikah memakai janur biasa, memakai jasa bokapnya K yang cukup murah dibandingkan wedding organizer lain. Pesta nikah dilaksanakan di rumah sang warga negara asing Prancis, kita panggil namanya Rich. Selama proses persiapan nikah, Is, nama calon istri Rick, dipingit di rumah orang tuanya. Rick sangat menyukai anak-anak. Ketika bos membawa K, sang WNA langsung mengajak K duduk menikmati jus jeruk. K memperhatikan perabot di rumah Rich. Begitu gosip-gosip yang didengar oleh N, rumah sang warga negara asing penuh dengan benda-benda mistis. Mister, kenapa banyak barang-barang kayak gini? Tanya N penasaran. Rick sudah lama tinggal di Jawa Timur, sehingga cukup memahami perkataan N. Saya suka pada kebudayaan kalian. Orang Indonesia tidak pernah melepas aspek alam lain pada atribut kebudayaan. Bahkan upacara adat kalian masih memberikan kesan menghormati makhluk halus. Jadi bangga saya, kata si bos yang ikut duduk bersama K dan Rick di sofa.
Rick dan bos kembali mendiskusikan rancangan hiasan panggung pengantin. Di tengah pembicaraan ini, si bos meluapkan keingintahuan akan request Rick di hari lalu. "Mister, kenapa Anda ingin menggunakan janur ireng sebagai pagar?" Rick tersenyum meminum kopi dan menjawab, "Sebetulnya saya sejak kecil tertarik pada hal-hal mistis. Sayangnya lingkungan negara Prancis yang cukup Kristiani sangat melarang kami memahami tentang mistis. Lalu saya mendengar dari kerabat yang bekerja di negara-negara Asia kalau ada satu negara penuh hal mistis bernama Indonesia. Kehausan saya akan mengetahui dunia mistis mendorong pribadi untuk menjadi orang sukses agar saya bisa menyelami dunia gaib, tidak cuma di Eropa. Sebelum datang ke Jawa, saya berputar-putar dulu ke berbagai negara yang tidak terlalu mengharamkan hal mistis. Saya ke Thailand, lalu Laos, Malaysia, dan akhirnya di Indonesia. Berbeda dari berbagai negara-negara lain, kalian punya ribuan kepercayaan berbeda mengenai dunia gaib. Ribuan langkah praktek untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Selama saya tinggal di Indonesia, saya mempelajari ilmu gaib sambil menjalankan bisnis. Ilmu pertama adalah adat Jawa. Lalu saya mulai belajar adat Sulawesi, lalu saya belajar adat Nusa Tenggara, dan lain-lain. Hingga sekarang saya merasa masih banyak adat yang bisa dipelajari di sini. Saya memilih untuk tinggal di Pulau Jawa karena bahan baku bisnis paling banyak ada di sini. Namun lokasi tidak menghalangi saya untuk mendapatkan benda-benda berbau mistis dari pulau-pulau lain. Nah, benda yang tadi ADN lihat itu dari Nusa Tenggara. Jadi, alasan Mister memakai janur ireng sebenarnya untuk apa? Anda pasti pernah mendengar bahwa benda ini membawa malapetaka. Sangga si bos. Dulu sekali, janur ireng sering dipakai di berbagai acara di Pulau Jawa saat warga masih hidup berdampingan dengan makhluk halus. Tujuan dari janur ireng adalah memberikan arah di jalan bagi makhluk halus ke lokasi acara yang mengizinkan mereka masuk gratis tanpa harus membayar sesuatu ke tuan rumah. Jelas Rick. Sayangnya, beberapa orang berilmu menemukan bahwa janur ireng memiliki energi besar. Energi besar sekuat puluhan bahkan ratusan energi makhluk halus. Mereka pun menggunakan janur ireng sebagai media kurang baik. Sebab dibandingkan ilmu spiritual yang membantu orang lain, ilmu spiritual yang digunakan untuk mencelakakan orang lain butuh energi lebih besar. Dulu, saat kerajaan Jawa masih terpecah belah, para kesatria menggunakan janur ireng sebagai senjata untuk menghapus ilmu kebal kesatria dari kerajaan musuh. Janur ireng juga bisa digunakan sebagai bahan dasar santet berbahaya yang sulit terdeteksi. Si bos dan Kak terdiam mendengarkan penjelasan Rich. Pengetahuan sang WNA tentang janur ireng rupanya lebih luas dibandingkan mereka. Orang-orang Jawa mulai menganggap janur ireng berbahaya, sehingga mereka melarang penggunaan benda ini pada semua pesta adat. Alasan saya ingin menggunakan janur ireng adalah karena saya mau mengundang makhluk halus di tanah Jawa menikmati hari bahagia saya dan Is. Tapi jika para wedding organizer tidak bersedia, ya mau bagaimana lagi? Rick mengakhiri penjelasannya. Cerita Rick mengenai janur ireng betul-betul berkesan bagi Kak. Setelah si bos membawa anaknya pulang, esok hari K menjelaskan pengetahuan soal benda ini kepada W, N, dan B. Artinya janur ireng tidak berbahaya selama manusia yang pakai punya maksud baik, tanggap W. Tapi bagaimanapun juga, benda berwarna hitam suka membawa kesialan, jadi sebaiknya tetap dihindari janur berwarna ireng, nasihat N kepada teman-temannya. W menoleh ke arah B. Entah kenapa terdapat perasaan ganjil melihat wajah berseri B. B berasal dari keluarga besar yang masih memegang ilmu kejawen. Sejak generasi kakek buyut, keluarga B sangat dilarang untuk belajar ilmu santet karena ilmu kejawen aliran mereka menekankan pada harmonisasi sesama manusia. B sebagai anak muda memiliki sifat melawan. Bokap B pernah menangkap sang anak mencoba ilmu santet pada seekor kambing. Santet tersebut gagal dan B dipukul lalu dimarahi habis-habisan agar tidak pernah lagi belajar santet. Mendengar benda janur ireng yang katanya sangat kuat, tentu ada rasa penasaran untuk menggunakan. Mata B melihat ke arah rumah Rick. Ada rasa ingin memusnahkan sang warga negara asing. Jika Rick mati, Is akan menjadi pengantin wanita yang ditinggal mati. Nama Is akan buruk di kampungnya, dan B punya kesempatan mendekati Is sebagai pria baik hati.
Satu hal yang B tidak ketahui adalah benda-benda di rumah Rick didapatkan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian dari benda tersebut memiliki fungsi melindungi tuan rumah. Juga ada satu rahasia gelap pada diri Rick. 2 hari setelah berkumpul bersama K, W, dan N, si B berencana mencari janur ireng. Kebun paling dekat rumahnya adalah milik bokapnya K. Berhubungan si bos sudah mengenal B, dia mengizinkan anak ini mengambil tumbuhan apapun selama tidak berlebihan. Pencarian janur ireng dilakukan dari pagi hingga sore. W diminta oleh ibunya B memanggil anaknya tersebut pulang sebelum maghrib. W pun masuk ke dalam kebun milik bos. "Woi, di mana lo?" "Si W ya, gue di sini." W mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Betapa terkejutnya si W melihat B memegang semacam daun kelapa berwarna agak kehitaman. "B, itu janur ireng ya?" "Iya dong." "Mau lu pakai buat apa?" "Gua mau nyantet si bule busuk." "Gila lu B, si bule gak salah apa-apa sama lu, malah mau diganggu." "Alah, bocah diem aja lu. Gua melakukan ini demi keselamatan kita dari kerja paksa." Terjadi pertengkaran antara W dan B, diakhiri dengan B mengajar W, mengancam agar W tutup mulut. W memiliki fisik lebih lemah daripada B, sehingga dia takut diajar lagi. B menyembunyikan janur ireng di dalam bajunya. Mereka jalan pulang dalam diam. Sampai di rumah W tidak mengatakan apapun kepada ibunya B. Takut dipukul lagi. W berjalan ke arah rumah, membayangkan apa yang akan dilakukan oleh temannya B kepada Rick. Membuat W merasa berdosa, tidak dapat menghalangi B. Kemudian W ingat kalau K pernah berkata, Mr. Rick mengizinkan teman-teman K masuk ke rumahnya untuk bermain. W tahu, bertamu lewat sore hari tidak sopan, tapi dia harus memperingatkan Rick, tidak apa-apa nanti pulang dia diomeli karena keluyuran sampai selesai maghrib. Yang penting Rick tahu kalau dia mau dikerjai. W mengetuk pintu rumah Rick. "Selamat sore Mister, saya temannya Kak," katanya cukup keras. Kemudian pintu tersebut dibukakan oleh pembantu wanita di rumah Rick. Si pembantu menyuruh W duduk di sofa ruang tamu yang pernah diceritakan Kak. "Hai, temannya Kak," sapa Rick masuk ke ruang tamu. Mister, biasanya anak-anak tidak akan bertamu ke rumah orang lain dekat-dekat maghrib. Siapa nama kamu? Ada apa gerangan?" Si pembantu menaruh teh manis di meja W. W mulai menjelaskan mengenai B yang akan menggunakan janur ireng untuk mengerjai Rick. Teman kamu mau menggunakan janur itu?" "Iya Mister, saya kesini supaya Anda berhati-hati." W meminum teh manis di meja, melegakan tenggorokannya yang kering. "Dek, saya menghargai tindakanmu memperingatkan saya, tapi bagaimana denganmu? Sekarang sudah maghrib loh." Suara azan terdengar cukup lantang. Pikiran pertama W adalah ibundanya memegang kemoceng, bersiap memukulnya lalu memotong uang jajannya. Mau saya antar pulang? Saya katakan nanti ke ibu kamu kalau tadi kamu membantu saya di tengah jalan." "Boleh Mister. Sebelumnya lebih baik kamu makan dulu supaya jika ibumu tetap mengomelimu, perutmu sudah kenyang." Saya boleh sholat dulu?" "Boleh. Pembantu saya banyak yang beragama Islam. Kamu pinjam saja sajadah dari mereka." W pun mengambil wudhu, meminjam sajadah dan sarung dari pembantu laki-laki, menjalankan sholat maghrib, lalu berdoa sebelum mengakhiri sholat agar ibunya tidak memotong uang jajannya, dan berdoa supaya B tidak menjadi mengerjai Rick. Selesai sholat, W diajak ke ruang makan. Di ruang makan berbagai masakan khas rumahan sudah tersedia. Bahkan ada daging sapi yang cuma bisa keluarga W dapatkan saat lebaran. Rick mengatakan supaya W tidak sungkan makan di rumahnya. Tentu saja W senang bisa makan daging sapi. "Oh ya Mister, saya dengar gosip yang bilang Anda suka merangkul kembang desa," kata W tanpa berhenti makan. "Gosip itu tidak salah, tapi tidak benar juga." "Maksud Mister?" "Sebenarnya sebelum kamu menanyakan ini, beberapa pembantu saya juga menanyakan hal yang sama. Orang yang melihat saya merangkul perempuan lalu membawa mereka masuk ke rumah saya, sebetulnya orang itu punya indera keenam. Para perempuan yang saya rangkul itu, mereka sudah mati, tapi arwah mereka penasaran." Mendengar jawaban tersebut, W hampir keselak menelan daging.
Para kembang desa yang dikabarkan dirangkul oleh Rick, menurut pengakuan dari desa masing-masing, sebenarnya sudah lama meninggal, namun karena jaringan komunikasi masih belum merata, berita kematian mereka tidak banyak yang tahu selain warga desa. Wei pernah dengar cerita ini tapi tidak percaya. Kenapa Mister bawa ke rumah? Apa Mister mau memelihara mereka? Nah, apa kamu percaya ilmu Satanisme? Enggak, tapi kalau arti setan paham. Aliran Satanisme berasal dari Eropa, sama seperti dukun-dukun di negara ini. Satanisme menggunakan ilmu magis milik makhluk halus untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak dapat mempraktekkan ilmu kalian karena darah saya tidak berasal dari negara ini. Tetapi saya bisa melakukan praktek Satanisme karena setan selalu ada di mana-mana. Saya menggunakan ilmu Satanisme untuk membantu arwah-arwah para gadis malang itu menemukan pencerahan alasan mereka gentayangan. Setelah itu mereka pergi sendiri dari rumah ini. Aliran setan, rupanya orang barat juga ada perdukunan, begitu pikir Wei. Setelah makan, Wei diantar oleh Rick pulang naik mobil. Sampai di rumah ibunda dan bapak Wei berterima kasih kepada Rick, lalu mengomeli Wei supaya jangan keluyuran lagi malam-malam. Takut anak mereka diculik oleh sosok Wei Gombel. Malam itu B meminta tolong pada tetangga yang memahami ilmu santet, cara menggunakan janur ireng. Si tetangga mau mengajarkan B dengan syarat kejadian apapun setelah santet dilakukan, harus B sendiri yang bertanggung jawab. Si tetangga mengajarkan B langkah paling sederhana. 2 hari setelah W melihat B memegang janur ireng, ada keanehan pada dirinya. Setiap malam ada suara seperti kelelawar di atap rumah, namun sang ayah tidak menemukan hewan tersebut. B jarang muncul di warteg, tempat biasa dia dan kawan-kawannya ngumpul. W khawatir sesuatu terjadi pada B. Orang tua B mengatakan kalau anak mereka sedang sibuk belajar untuk ujian sekolah minggu depan. B melarang siapapun masuk ke kamarnya. Berhubungan batang hidung B tidak terlihat, W menceritakan tentang rencana B menggunakan janur ireng kepada Rick pada K dan N. Gila si B, kita harus bertemu sama dia sekarang, kata K. Betul, janur ireng bukan mainan. Kalau B salah langkah sedikit saja, nyawanya bisa terancam. Tapi bagaimana kalau bokap nyokap B tahu? Gua yang dihajar. Tenang W, ini demi kebaikan si B. Kalau si B mau mengajar lo karena perbuatan baik, kita bakal membela lo. Mereka bertiga sepakat pergi ke rumah B sore ini jam 5. Waktu bokapnya si B pulang. Sesuai rencana mereka bertiga mengetuk pintu rumah B. Nyokap B membuka pintu, mempersilahkan mereka bertiga masuk. Ruang keluarga B menyatu dengan ruang makan. Sang bokap terlihat sedang meminum kopi sambil geleng-geleng. Khawatir anak semata wayangnya tidak mau keluar kamar sejak pagi ini. Dipaksa bangun dari kasur, B mengeluh ngantuk berat. Kemarin setelah pulang sekolah, B mengatakan dia mau belajar keras sebab ibu guru berkata minggu depan ujian. Namun B hanya keluar kamar sekali, itu pun untuk mengambil minum, setelah itu tidak lagi. K merasa ada keganjilan, meminta izin pada orang tua B untuk masuk ke kamar B. Kata mereka si B mengunci kamar dari dalam. W sebenarnya merasa canggung menceritakan maksud asli mereka datang ke rumah B. Namun jika tidak diceritakan, segalanya akan terlambat. Om, tante, jadi begini. Mendengar cerita si W, wajah bokap B langsung memerah. Wajah nyokap B langsung pucat pasi. Kedua pasangan ini segera bangkit berdiri dan menggedor pintu kamar B. Buka sekarang, teriak sang bokap murka. Nah, buka. WK dan N cuma bisa diam melihat orang tua B berteriak-teriak memanggil anak mereka. Semakin tidak sabar, bokap B mendobrak pintu kamar. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat pemandangan di kamar sang buah hati. B terbujur kaku di lantai dengan posisi tangan seperti pocong. Di mulut B terdapat janur ireng yang masih dikunyah berkali-kali hingga gigi B terlihat mau rusak. Setiap pori-pori di kulit jari-jari milik B mengeluarkan darah. Mata B terus mengalirkan air mata karena merasa kesakitan. Nyokap B terjatuh lemas, sedangkan sang bokap sigap meraih tubuh B, berusaha menyembuhkan anaknya menggunakan setiap doa-doa yang ia ketahui. W, K, dan N berdiri kaku. Shock melihat kondisi tidak wajar B, nyokap B berusaha berdiri, menyuruh mereka bertiga memanggil warga. Saat mereka bertiga memanggil warga, sang nyokap ikut membantu bokap B membacakan doa-doa penyembuh. Sayang kondisi B tidak berubah.
Janur yang dikunyah berkali-kali tidak rusak, walau sudah lama tertahan di mulut. Bokap B mengambil janur ireng susah payah dari mulut B. Para warga datang, termasuk orang tua W. Setelah janur ireng dikeluarkan dari mulut B, anak itu berhenti mengunyah. Pori-pori di kulit jari masih mengeluarkan darah. Sang bokap yang sudah buntu akhirnya meminta warga meminjamkan tenaga untuk membawa B ke kampung sebelah. Kampung sebelah adalah tempat keluarga besar B tinggal. Posisi tubuh B yang mirip pocong tidak dapat diubah, tidak peduli sekeras apa warga berusaha menarik tangan B. Warga yang punya mobil segera memasukkan B ke kursi tengah. Orang tuanya mengikuti mobil tersebut pakai motor. Selama proses pemindahan B ke kampung sebelah, warga yang mengendarai kerap mendengar suara-suara aneh di atap mobil, seperti suara kelelawar di atas genteng. W, K, dan N tidak ikut ke kampung sebelah. Mereka diajak warga-warga lain ke masjid untuk mendoakan kesembuhan B. Seminggu berlalu, keluarga B masih ada di kampung sebelah. Menurut warga sekitar, kondisi B sudah cukup membaik. Dia bisa menggerakkan tubuh secara normal, tetapi darah masih keluar dari pori-pori di kulit jari. W teringat pembicaraan antara dia dan Rick. Satanisme. Sejak hari, W menangkap B mengambil janur ireng. Suara kelelawar terus muncul di malam hari. Banyak yang bilang suara kelelawar memiliki arti bahwa seseorang dalam satu rumah mau disantet, tetapi santet itu tidak bisa masuk. Semakin kondisi B membaik, semakin jarang suara kelelawar terdengar. Mungkinkah Rick tahu sesuatu? Baru saja W berencana mengajak K ke rumah Rick, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh tamu. Saat nyokap W membukakan pintu masuk, rupanya tamu mereka adalah Rick, sang warga negara asing. Nyokap W yang mengenal Rick sebagai orang baik, yang mengantar anaknya pulang 9 hari lalu, mengizinkan Rick masuk. Mereka berbincang basa-basi sebentar, lalu Rick berkata pada W, "Saya bersyukur, kamu tidak menolak ajakan makan di rumah saya hari itu." "Ah, iya, anak saya makan malam di rumah Mister. Memang ada apa?" tanya nyokap W penasaran. "Jadi begini, Anda pasti juga sering mendengar suara kelelawar di atap rumah kalian akhir-akhir ini. Sebenarnya, kelelawar itu adalah santet yang dikirim untuk mengganggu W." "Apa?" kata W dan nyokapnya bersamaan. "Saya sudah mendengar kondisi adik B. Saya sungguh sedih, tapi mau bagaimana lagi? Adik B mau mencelakakan temannya sendiri." "Mister, tolong jelaskan. Saya tidak paham apa yang sebetulnya terjadi," paksa nyokap W. Rick menjelaskan hari di mana W melihat K mengambil janur ireng. Dilihat dari gangguan yang sekarang dialami oleh B, santet yang digunakan merupakan teknik santet penggunaan janur ireng paling sederhana. Santet ini menuntut agar siapapun yang mengetahui tujuan si pelaku untuk mati. Tetangga yang mengajarkan B cara santet ini tidak kena imbas, sebab dia tidak tahu siapa yang akan B ganggu. Santet ini menuntut syarat tersebut sebab jin yang dimintai tolong merupakan sosok kuntilaki. Mereka kerap meminta tumbal manusia. Untuk mempersulit pencarian tumbal, kuntilaki meminta pelaku memilih orang yang tahu tujuan digunakannya santet ini. Biasanya orang tersebut adalah orang dekat pelaku, karena sudah naluri manusia menjelaskan rahasia kepada orang dekat. Makanan yang W makan di rumah Rick sudah didoakan menggunakan ilmu Toraja oleh pembantu yang kebetulan berasal dari Sulawesi. Ilmu milik orang Toraja dulu terkenal dapat menghalangi santet masuk ke tubuh manusia. "Adik W juga tahu kan, saya percaya satanisme." "Iya, Mister." "Begini dek, setinggi-tingginya langit pasti ada langit lagi. Di hari adik B mau mencelakai saya dan kamu, saya bertaruh besar untuk meminta tolong kepada demon batin. Dia berasal dari bangsa paling kuat dalam ilmu perdukunan, supaya santet berbalik ke tuannya." Nyokap B langsung berkata panik. "Anda pengikut setan?" "Bukan. Lebih tepatnya saya ini seperti dukun, menggunakan kekuatan makhluk halus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya tahu membuat B menderita santetnya sendiri itu kejam, namun B harus menanggung. B harus menanggung kesalahannya. Dia ingin mencelakakan orang yang tidak disukai serta temannya sendiri demi kepentingan pribadi. Pada akhirnya dia masuk ke dalam lubang jebakannya sendiri. Jadikan temanmu ini pelajaran untuk tidak menggunakan cara kotor demi mencapai tujuan." Rick kembali ke kantor tempat bisnisnya berjalan. Nyokap W sujud syukur mengetahui sang anak gagal mengalami nasib serupa B.
Suara kelelawar di atas atap pada malam hari semakin berkurang mengikuti perkembangan kesembuhan B. Menurut penjelasan Rick, kuntilaki adalah bangsa jin yang keras kepala. Meskipun santet yang mereka berikan mengenai B, tuan mereka sendiri, kuntilaki akan tetap mencoba menyelesaikan misinya, yaitu mencelakai W. Kesembuhan B menandakan pengaruh santet janur ireng semakin melemah. Sebulan kemudian keluarga B kembali ke daerah tempat tinggal W. Para kuntilaki sudah menyerah mengganggu W dan Rick. Keluarga B segera bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga W dan Rick. B menjadi seorang pendiam. Dia akan bertingkah tidak nyaman ketika menemui pohon kelapa. Menurut bokapnya B, itu karena trauma pada janur ireng. Pesta pernikahan antara Rick dan Is berlangsung bahagia. Orang tua Is tinggal satu rumah bersama Rick. Ketika kerusuhan 98 terjadi, Rick mengajak Is, anak-anaknya dan orang tua Is tinggal di Singapura. Perusahaan milik Rick masih berdiri hingga sekarang. K meneruskan usaha wedding organizer bokapnya, menambah aspek modern pada desain nikah. N tidak meneruskan warteg, dia berhasil menjadi PNS. B berhasil sembuh dari trauma, sekarang dia bekerja sebagai pedagang. W menjadi pekerja di LSM. Sekarang dia adalah supervisor saya, sekaligus manajer di LSM tersebut. Saat saya mendengar soal demon batin, saya auto nge-google siapa gerangan makhluk ini. Rupanya batin merupakan nama dari setan berwujud manusia berekor ular. Setan ini dulu disembah sebagai dewa obat-obatan, serta dipercaya mengajarkan ilmu perhiasan kepada manusia. Setan ini dapat memindahkan seseorang atau sesuatu di badan orang tersebut ke tempat lain. Semua dewa-dewa yang nenek moyang kita sembah, bahkan orang Indonesia sendiri, adalah perwujudan dari makhluk halus. Kita menyebut mereka sebagai dewa, sekarang kita menyebut mereka setan. Sampai sekarang, saya bertanya, apa jangan-jangan Allah merupakan salah satu dari mereka? Kata W. Meskipun Pak W bilang begitu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Melalui ceritanya kita bisa belajar bahwa mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, itu nggak baik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.